pesan kamu itu terlalu datar, atau misalnya tidak menggigit, tidak wah, tidak nakal, tidak gila, tidak gokil, tidak membuat orang lain jadi wow. Halo, salam rindu. Ketemu lagi dengan saya Edi Jailani, pendiri komunitas Rindu Diskusi. Teman-teman, seperti janji saya kemarin, kita akan bahas tentang tips dan trik bagaimana untuk jadi trending, jadi viral, jadi terkenal. Dan bahkan kalau dilakukan secara konsisten, itu akan menjadi legend. Sebenarnya saya pengen cerita ya, bahwa dulu waktu saya kuliah, sebelum ada salah satu dosen yang memberikan materi yang kayaknya akan susah saya temukan lagi di tempat lain. Materi itu adalah memet. Saya mulai dari contoh memet. Di lagu itu adanya anak kecil itu Adalah nama ayahnya. Siapa namanya? Betul, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah meme terbaik, salah satu meme terbaik yang viral. Kalau orang Sunda ya, entong cicing di tengah jalan, ketabrak lain eta lain, tahu apa ya? Entong cicing di lawang pantok, bisinong tat jodoh, pamali. Pamali itulah yang jadi meme, salah satu meme terbaik pada sisi tradisi atau pada sisi style. Misalnya teman-teman kalau lihat ada orang rambutnya ini cecong mohak, atau ya kalau keriting ya pakai tanyak tancok lah, atau pakai apa yang pomade atau apa, yang penting cecong. Kemudian ya saya enggak cecong. Dan yang kedua biasanya pakai jaket jeans yang robek-robek, sengaja dirobek-robek, atau pakai jaket kulit. Dan ininya jatuh lagi. Ininya pakai sepatu boot biasanya, dan bootnya hak tinggi. Itu apa? Betul, itu punk. Meme itu adalah pesan yang itu disampaikan melalui gagasan atau ide, melalui gaya, tradisi, kepercayaan, dan disampaikan kepada halayak. Teman-teman tahu nggak apa itu gen? Gen itu adalah unsur terkecil dari makhluk hidup. Kemudian pada sisi budaya, yang unsur terkecil itu ya itu meme. Nah, jadi meme itu adalah unsur terkecil dari evolusi budaya. Kalau meme-nya kuat, kemudian persebarannya kuat, maka dia akan bermutasi terus. Kunci awal adalah bagaimana caranya meme itu bertahan, bagaimana cara kita mempertahankan pesan kita kepada orang lain. Yang kedua, teman-teman, kunci dari bagaimana cara kita trending itu harus memahami tentang virus. Virus itu adalah makhluk hidup yang persebarannya sangat kuat tapi cepat mati. Virus itu kalau ketemu sama makhluk hidup, dia akan hidup bermutasi. Tapi kalau nggak ketemu, dia akan mati. Maka ini juga pesan yang teman-teman sampaikan harus terus bergelinding gitu, ke orang, dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, sampai itu menjadi tradisi, sampai itu menjadi budaya. Dan kalau sudah menjadi tradisi, sudah menjadi viral, orang sudah masa bodoh. Misalnya gini, kamu kan kalau dulu kan takut ya ke hulu cai gitu, ke mata air. Entong ke hulu cai lo banjurin. Nah, meskipun misalnya sekarang era modern, tapi ke hulu cai mah ngeresil. Ketika kita jalan di jalan yang gelap sendiri, tetap aja kita takut. Itu adalah pesan yang sudah menjadi legenda gitu. Cara menyebarkannya itu bisa dari vertikal, dari atas ke bawah, disampaikan ke orang-orang, ke turunan-turunan gitu, atau ke horizontal, ke komunitas kita, lempar ke komunitas lain, terus semakin menyebar. Kalau nggak ada orang yang merespon, sebagus apapun gagasan kamu, sebagus apapun gagasan saya, yang nggak akan ya
bagaimana caranya agar bisa viral seperti virus? Ada beberapa hal, ini saya kasih beberapa aja ya. Yang pertama misalnya melalui peraturan, obey to order, peraturan untuk diikuti. Misalnya gini, bagaimana caranya agar masyarakat itu mau disuntik agar kebal dari COVID-19? Yaitu melalui misalnya sosialisasi, melalui media-media, melalui aturan lah pokoknya. Kalau sudah ada aturan, mau nggak mau ya harus ikut, misalkan kayak gitu. Atau yang kedua, melalui media, melalui televisi. Kalau sesuatu pesan itu, meme itu sudah muncul di TV, maka orang akan lihat semua se-Indonesia ini. Kenapa misalnya sesuatu hal yang baru itu atau produk-produk itu selalu diiklankan di TV? Karena TV banyak dilihat. Semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang menerima. Dan kalau misalnya responnya positif, dia akan sampaikan lagi ke orang dari mulut ke mulut, dan itu yang lebih cepat dari mulut ke mulut itu. Kemudian melalui konspirasi, karena orang itu takut sama konspirasi, karena konspirasi itu kayak hantu gitu, nggak tahu bentuknya tapi itu menakut-takuti, itulah konspirasi ya. Misalnya ya banyak lah, saya skip aja. Berikutnya, cara untuk terkenal itu melalui kekuasaan. Kalau orang yang punya kuasa itu ya nggak soal jabatan aja sih sebenarnya. Kuasa itu apa yang kita punya yang begitu bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya dia tokoh agama, atau dia orang yang berpendidikan, atau dia orang-orang berpengaruh, itu juga kuasa. Semakin kita pesan kita disampaikan ke orang-orang yang berpengaruh tersebut, orang-orang penting tersebut, atau dengan modal yang banyak, maka kan semakin banyak tersebar pesan itu. Dan jangan lupa ya, kalau mau viral itu harus bisa dimutasi dan direplika. Virus itu kan mereplika diri, dia menggandakan diri. Jadi misal kenapa di tayangan-tayangan sinetron itu atau televisi di bioskop itu sebelumnya selalu ada trailer itu adalah cara bagaimana mereplika dari film yang sebelumnya. Apa sih hal-hal yang bikin orang itu bisa menerima pesan kita, agar pesan kita itu, kita udah capek-capek ngedit, udah capek-capek bayar tenaga profesional, tapi orang nggak terima? Ya karena pesannya nggak tepat sih. Ada beberapa hal yang ini bisa membuat orang menerima pesan kita. Yang pertama, pesan yang biasa diterima orang itu pesan yang berisi kritis. Misalnya pembantaian di Uighur, itu pesan cepat banget. Karena orang itu merasa kalau dia dibantai itu ada emosi yang meletup-letup gitu. Itu kalau berita itu diekspos akan memunculkan semangat atau giroh, atau orang itu akan merasa satu nasib sepenanggungan kalau yang satu komunitas. Kemudian yang kedua, yang viral itu biasanya bicara peluang. Misalnya cara sukses untuk menjadi pengusaha muda misalnya. Banyak orang butuh gitu. Orang itu bisa nerima karena dia butuh. Kalau dia nggak butuh, ngapain juga disebarkan. Kemudian berikutnya, karena merasa bagian dari kelompoknya. Misalnya saya pernah ya mengasosiasikan diri, memosisikan diri kita dulu waktu Persib pertama kali lagi juara liga, itu satu kota Bandung itu kelompok pemuda itu ikut, mau yang suka bola, yang ngerti bola, yang dia pikir ini bukan, saya menang langsung satu kota Bandung, nggak ada yang memando itu. Kemudian biasanya yang viral itu yang bicara soal bahayanya mengkonsumsi ini, karena orang takut gitu. Oke, saya kasih gambaran sejenak. Orang itu akan lebih cepat merespon sesuatu hal yang berbahaya, karena dalam otak kita itu otak paling dasar itu adalah otak reptil. Otak reptil itu otak untuk mempertahankan diri. Ketika kita dimarahi, kita langsung respon. Ketika misalnya banjir, langsung kan waktu bangun tidur langsung. Orang langsung viral berita itu, karena itu bahaya. Yang terakhir, bagaimana cara mengaplikasikannya? Simpel aja. Yang pertama, buat agar pesan kita itu atau media kita itu, sesuatu yang ingin kita sampaikan itu dilakukan secara berulang-ulang, terus diulang-ulang, sehingga itu menjadi buah bibir masyarakat. Yang kedua, buat
pengkondisian kalau sudah diterima itu orang sadar tidak sadar akan mengatakan ini baik ini buruk, bodoh amat yang lain ngomong apa. Kalau sudah jadi, bahkan yang terakhir meme yang paling gila itu membuat orang jadi fanatik. Jadi buat aja dulu. Kalau misalnya nggak viral, kenapa? Karena mungkin bisa saja kamu nggak terkenal sih. Sama saya juga. Coba teknik lain, melalui saluran-saluran lain. Misalnya melalui channel-channel yang kita punya aja. Kita Maksimum terkenal mungkin juga pesan kami itu terlalu datar. Atau misalnya tidak menggigit, tidak wah, tidak nakal, tidak gila, tidak gokil, tidak membuat orang lain jadi wow. Terakhir ya, saya ingat pesan atau quote salah satu pebisnis itu, Dewa Eka Prayoga, sesuatu yang besar itu, sesuatu yang kecil itu akan kalah oleh sesuatu yang besar. Oke, kita kecil, pasti akan kalah dong dengan yang besar. Dan yang kedua, sesuatu yang besar akan kalah oleh sesuatu yang cepat. Orang yang besar merasa besar diri, tapi jika geraknya lambat, akan kalah dengan orang kecil atau dengan gerakan kecil atau dengan hal-hal kecil yang itu cepat. Dan sesuatu yang cepat akan kalah oleh sesuatu hal yang konsisten. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan ketekunan. Hari ini bisa jaya, besok bisa hancur. Hari ini bisa jatuh, besok bisa bangun. Jadi terus saja konsisten, optimis, dan lakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya menonton channel ini. Kalau channel ini nggak bermanfaat, silahkan dislike. Kalau channel ini bermanfaat, penting, menarik, dan bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Dan kamu ya kalau mau usul, mau bahas apa, atau punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ini. Nanti kita akan jawab, akan bahas di sesi berikutnya. Bye-bye.